Selamat malam, selamat jumpa kembali dengan saya hambanya Reverend Darome Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek. Hari ini kita berjumpa lagi dengan satu session yang berbeda. Malam ini saya akan bawa saudara di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena penyembahan kepada Tuhan adalah mezbah yang harum di hadapan Tuhan. Satu ungkapan ketika kita bercakap-cakap menyampaikan sesuatu kepada Allah semesta langit dan bumi. Haleluya. Hari ini Kamis tanggal 3 bulan Juni 2022. Sipko. Sekali lagi saya ulangi, sipko. Doa yang hancur jiwa, yang luluh lantah dan remuk. Part 1. Doa Raja Hizkia. Yang menakjubkan ketika Raja Hizkia, Raja Yehuda, anak Ahaz, menangis karena berita kematian yang disampaikan oleh Allah semesta langit dan bumi melalui pesuruhnya. Yesaya, Nabi Yesaya bin Amos. Baiklah, saudara dan saya, sebelum saya bacakan ayatnya, kita lebih dulu berdoa. Dalam namamu Yesus Kristus yang mengurapi setiap hamba-hambamu yang mengasihimu, yang percaya, yang rindu dijamah, yang rindu dikuduskan. Haleluya. Pada malam ini hambamu memohon sesuatu, perkenanan dan pengurapanmu terjadi. Bibir dan mulut hambamu menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan setiap pendengar merasa diberkati. In Jesus' name we pray. Amin, 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 amin. 2 Raja-Raja pasalnya yang ke 20 ayat 5, ayat 3, 5 dan 6. Ayat 6 berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan di ayat yang ke-6 dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Sedangkan di ayat yang ketiga dan di ayat yang ke-5, jeritan hati Raja Hizkia ketika ada berita tentang kematian yang datang secara khusus kepada dia. Saya bacakan ayatnya, saudara. Ah, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Di ayat yang ke-5, baiklah
dan katakanlah kepada Hizkia, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Di ayatnya yang ke-6, berita yang menakjubkan datang yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bin Amos atas perintah, atas instruksi dari surga kepada hambanya, kepada Nabi, untuk memberitahukan kabar yang menakjubkan akibat doa yang dipanjatkan dengan hati yang tulus dan jujur di hadapannya. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Di ayat di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 3. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan segenap rintihan jiwa. Adakah saudara juga mengalami hal yang sama? Dari segi medis, saudara telah dinyatakan positif stadium 4. Berarti penyakit yang engkau alami itu penyakit yang mematikan. Berita tentang kematian sering dikumandangkan oleh iblis hari ini. Kemana jalan? Kemana solusi yang kita akan cari? Adakah engkau mengalami sesuatu yang menggoncangkan jiwa saudara dan membuat engkau harus menangis merintih akibat keputusasaan? Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sering kita diperhadapkan dengan masalah, tantangan hidup. Tidak ada jalan, hanya lari kepada Tuhan. Karena Dialah tempat sandaran hidup saudara. Sering kita bergumul dalam segala penderitaan, tekanan. Rasanya mau mati. Adakah kita mengetahui bahwa Yesuslah jalan, solusi yang tepat buat kita ketika kita berada di dalam persimpangan jalan? Hizkia berdoa. Hizkia sakit. Hizkia hampir mati. Seorang raja yang takut, yang taat, yang mengetahui solusinya, hanya berseru kepada Tuhan. Serba sekalian alam ini, adakah engkau mengalami? Adakah engkau juga diperhadapkan dengan persoalan yang hampir sama?
kita tidak takut mati. Saya yakin dan saya percaya Raja Hizkia tidak takut mati karena dia menyadari bahwa dia hanyalah debu tanah. Walaupun kastanya dengan saudara dan saya berbeda, tetapi Hizkia tahu tempat ia berseru. Saudara dan saya pada malam ini dengarkanlah rintihan jiwa Hizkia ini. Sakit yang mendera. Dunia kedokteran sudah mengangkat tangan tentang keadaan saudara. Kemanakah tempat kita mengadukan segala masalah? Adakah saudara juga merasakan hal yang sama? Tuhanlah tempat, alamat yang tepat, alamat yang jelas buat saudara ketika kita berada dalam keadaan sakit yang mendera. Adakah engkau juga mengalami hal yang sama? Tidak lain bukan adalah berserah, menyerah diri secara total, mengangkat tangan dan berkata, aku mengharapkan kesembuhan. Aku menambahkan kesembuhan ya Tuhan. Hizkia berdoa dan menangis dengan terseduh-seduh. Adakah saudara mengalami masalah tindisan? Adakah saudara mengalami berbagai-bagai persoalan dalam rumah tanggamu, dalam pelayanan, dalam mengiring Tuhan? Adakah kita mengalami hal yang sama? Tidak ada jalan yang terbaik dan yang terbaik. Hanyalah kita lari kepada Yesus Kristus, jawaban dari segala persoalan saudara. Tuhan cinta. Tuhan dengar ratap tangis kita kepada Dia ketika kita berada dalam kesesakan, ketika kita mengalami penyakit sakit yang hendak mematikan. Hizkia mencari solusi. Hizkia telah mempertontonkan bahwa tempat perlindungan, tempat kita mengadu, tempat kita meminta belas kasihan daripada Tuhan. Sehingga saudara, jika pada malam ini engkau berada dalam sakit yang menderamu, malam ini menyerah total kepada Tuhan. Saya akan nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini kiranya menyentuh jiwa sanubari hati kita masing-masing. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku damai, walau badai menimpa aku, tak seorang pun dapat menolongku. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kiranya saudara, jika engkau mengalami sakit yang akan mengakibatkan engkau mati, engkau lari kepada Yesus Kristus, jawaban dari segala penyakit. Adukanlah dengan doa-doa saudara dengan ketulusan dan kejujuran, dan mohon pengampunan kepada Dia. Raja Hizkia mengalami hal yang sama. Hatinya luluh lantah menangis. Hatinya berada dalam kesedihan yang dalam ketika berita yang menakutkan itu, momok yang ditakuti oleh semua manusia di jagat raya ini adalah mati. Pintu kemurahan masih terbuka buat saudara dan saya. Pintu anugerahnya masih terbuka buat saudara dan saya. Apakah yang membuat kita harus meninggalkan Tuhan lagi? Apa yang membuat kita harus tinggalkan Tuhan dan mengurutu kepada Dia, serta menghujat Tuhan? Malam ini, baiklah kita bertobat, tinggalkan itu. Baiklah kita mengaku segala pelanggaran dan dosa saudara. Kemana engkau lari? Kemana engkau mencari jalan itu? Yesuslah jalan kehidupan. Yesus sanggup menyembuhkanmu. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Malam ini engkau akan sembuh in Jesus' name. Bapa di surga, hamba-Mu Darome Samaliwu berdoa buat umat-umat-Mu yang berada dalam kesakitan yang menderatu mereka. Penyakit mereka yang mengancam akan mati, Tuhan. Berikanlah berita yang menakjubkan dan spektakuler. Orang-orang umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu pada malam ini yang mengalami penyakit ingin disembuhkan dan dijamah oleh Roh Kudus-Mu. Haleluya. Emas dan perak tiada arti, tapi yang mereka butuh, ya Tuhan, adalah kesembuhan. Hari ini yang ada di rumah yang terbaring sakit, Tuhanlah tempat yang tepat, alamat yang tepat. Datanglah kepada Tuhan. Hizkia tidak lari kepada manusia, kepada dokter-dokter pribadi pada zamannya itu. Dokter-dokter yang maha pandai pada saat itu.
Hizkia tidak lari kepada manusia. Dia hanya lari kepada Tuhan. Hari ini jika engkau sakit malam ini, dengarkan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai utusan Tuhan memberitakan kepada saudara pada malam ini. Carilah jalan ke alamat yang tepat. Larilah kepada Yesus. Sampaikan segala masalah yang menimpamu. Haleluya. Mungkinkah malam ini engkau juga mengalami sakit rohani? Malam ini Tuhanlah tempat alamat yang tepat kita lari, minta pengampunan, dan Dia akan memulihkan pelayanan saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara, Dia cinta saudara, Dia juga cinta saya. Haleluya. Tuhanlah sandaran hidup ini. Kepadanya lah kita mengadu, kepadanya lah kita berkeluh kesah. Malam ini yang sakit dalam nama Yesus, in Jesus name, in Jesus name. Jamah dan sembuhkan mereka yang sakit pada malam ini, yang mendengarkan channel ini. Terima kasih Tuhan karena kemuliaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baiklah, kita beralih ke part 2, di mana keadaan seorang ibu yang merintih dan menangis. Ibu ini mengalami disolimi, teraniaya dalam keluarga. Orang-orang dekat menganiaya batin jiwanya, sehingga ibu ini mengalami tekanan mental yang luar biasa. Ibu ini lari kepada Tuhan. Dia tahu dia lari kepada Tuhan solusi. Malam ini jika engkau mendengarkan channel ini, jika engkau mengalami masalah, baiklah engkau ambil keputusan. Larilah kepada Yesus. Letakkan persoalanmu, sampaikanlah secara jelas, transparan dan jujur segala masalah yang menimpamu. Maka Tuhan yang sumber penolong yang sejati, sumber penghibur yang menggantikan dari duka cita yang dalam, berganti dengan sukacita yang berglori. Haleluya. Ibu Hana, part yang kedua yang akan saya angkat dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 7, 8 dan 10. Saya bacakan ayatnya biar jelas apa yang kita ingin dengarkan pada malam ini. Satu Samuel pasal 1 ayat 7, 8 dan 10. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ada orang di sekitar saudara yang sering membuat engkau menangis, entahlah suami atau istri saudara, atau anak-anak saudara, atau mertua saudara. Ratap tangis itu, saudara, tidak ada yang menginginkan merasakan, mengalami ratap tangis yang amat dalam. Hana menerima, Hana mengalami ratap tangis, derita, hati yang sedih, hati yang remuk,
hati yang luluh lantang. Haleluya. Hana mengalami aniaya dalam rumah tangga sendiri. Hana tidak lari kepada siapa, tidak lari kepada siapa-siapa. Tetapi ibu Hana lari kepada Allah semesta, langit dan bumi, pencipta. Saudara dan saya, jika engkau mengalami hal yang sama, tidak ada jalan yang kita lari. Kita sampaikan kepada Tuhan dengan ratap tangis dan air mata dan berdoa. Sering juga saya mengalami. Sering saya mengangkat tangan, sudah tidak menyerah, sudah tidak merasakan kekuatan. Orang-orang di sekitarku, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan sendiri, yang melakukan aniaya secara batin. Saya tahu saya diperingatkan dengan banyak solusi, dengan tokoh-tokoh firman Tuhan. Mereka mencari jalan, mereka mencari alamat yang tepat kepada Tuhan. Adakah engkau juga mengalami? Adakah engkau sebagai istri yang teraniaya dalam rumah tangga saudara? Engkau sudah tidak kuat lagi. Engkau tiap hari menangis. Engkau mengalami siksaan, tekanan batin. Baiklah engkau bijaksana, carilah Tuhan. Karena Tuhan cinta saudara dan Tuhan cinta saya. Baiklah kita tambahkan hati kita kepada Dia. Apakah engkau sebagai suami yang merasa tekanan silih berganti, serangan yang bertubi-tubi datang menimpamu? Carilah alamat yang tepat. Larilah kepada Yesus, berdoalah, sampaikanlah segala keluhan jiwamu. Adakah juga engkau sebagai orang tua atau anak yang merasa di dalam rumah bagaikan neraka yang menyala-nyala, panas nian, panas yang menyiksa, rasanya ingin lari? Seringkali kita mengambil keputusan yang salah dan akhir dari pertualangan hidup kita itu berakhir dengan penyesalan. Adakah engkau mengalami hal yang sama? Hana menangis. Di ayatnya yang ke-8, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Elkana, suami Hana, melakukan pelanggaran berat. Elkana melakukan satu kesalahan. Cintanya terbagi menjadi 2. Seringkali suami istri merasa terkhianati akibat ulah para suami-suami yang tidak bertobat. Malam ini engkau bertobat kembali kepada Tuhan. Pintu kemurahan masih terbuka buat saudara dan saya. Jangan buat Tuhan murka berat kepada saudara dan saya jika tidak melakukan pertobatan. Tuhan menghendaki
Kita harus bertobat. Kita harus tinggalkan. Kita harus kembali kepada firman Allah yang hidup itu. Elkana suami sebagai bapak, dia bukan menjadi solusi persoalan, tetapi dia seorang troublemaker, pembuat masalah. Baiklah, pada malam ini engkau dengarkan saudara dan saya. Engkau sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua. Jangan kita buat persoalan, permasalahan dalam rumah tangga saudara dan saya. Jadikanlah rumah tangga kita adem, tentram, bahagia, rukun, mawadah. Janganlah kita menjadi troublemaker, pembuat masalah. Tapi dasar Ibu Hana yang penuh kelembutan, penuh kesabaran, dengan senang hati, dengan hati yang penuh kebahagiaan, mengampuni Penina, mengampuni Elkana. Mereka adalah pembuat masalah terhadap kehidupan, atas kehidupan Ibu Hana. Hari ini baiklah kita menjadi solusi. Baiklah kita menjadi cari jalan keluar dari segala masalah kita. Jangan kita jadi playmaker. Jangan kita menjadi pembuat masalah. Hari ini Tuhan menjamah saudara dan saya. Tuhan memulihkan saudara dan saya. Tuhan cinta rumah tangga saudara. Tuhan cinta kita kepada pasangan kita. Tuhan sangat menghendaki cinta yang bersemi, cinta yang abadi, cinta yang tidak luntur, cinta yang setia. Tuhan cinta, Tuhan mencintai, Tuhan menginginkan dari saudara dan saya untuk kita cinta akan Dia, cinta pekerjaannya, cinta akan sesama kita, orang-orang di sekitar kita, kasih yang tak bersyarat. Haleluya, pada malam ini biarlah ratap tangis saudara berubah menjadi sukacita, menjadi tari-tarian. Kita menuju ke part 3 ayat yang terakhir, yang akan saya angkat dalam kitab Daniel pasalnya yang ke kitab Daniel pasal 9 ayat 3, 4 dan 5. Kitab Daniel pasal kitab Daniel pasal 3 pasal 9 ayat 3, 4 dan 5. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Ayat keempat, maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintahmu. Ayat kelima, kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpan dari perintah dan peraturanmu. Doa Daniel. Daniel ini adalah seorang sosok orang Ibrani yang cerdas, pandai, ilmuwan, dan ahli. Akibat dia hidup dengan Tuhan. Saudara dan saya, jika engkau, hai pemuda-pemudi, anak-anak Tuhan yang sedang melakukan pendidikan, mengikuti bangku pendidikan di mana saja, dengarkan didikan firman Allah. Daniel adalah seorang Ibrani
yang takut kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan dia hikmat. Saudara dan saya, dengarkan pada malam ini, engkau akan diberikan hikmat. Daniel mengambil kesimpulan. Daniel menjadi pahlawan kepada bangsanya, memohon belas kasihan kepada Tuhan, dan Tuhan mengajukan segala persoalan, segala kelakuan yang bangsanya lakukan. Orang-orang Yerusalem telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan Daniel tampil menjadi tumbal, menjadi perantara untuk berdoa dan sungguh-sungguh meminta pengampunan kepada Tuhan. Malam ini engkau minta pengampunan dalam hidupmu. Malam ini biarkanlah Tuhan menjamah saudara. Malam ini biarlah Tuhan mengoreksi saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan akan mengoreksi kita. Tuhan akan menegur saudara. Tuhan akan Tuhan akan membuat menenteramkan engkau. Tuhan akan melakukan tugasnya dengan sempurna dan baik. Tuhan akan melakukan tugasnya dengan baik dan tepat. Saudara dan saya, baiklah Tuhan, biarlah Tuhan menjamah saudara. Daniel berdoa kepada Tuhan, kepada Allah semesta langit dan bumi, Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Memohon pengampunan, berdoa kepada Tuhan, bersepakat dan berdoa meminta kiranya bangsanya dipulihkan, kiranya bangsanya, dosa nenek moyangnya, Allah semesta langit mengampuninya. Saudara dan saya, kita baiklah kita menjadi pekerja untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Tuhan sangat cinta saudara dan saya. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia sanggup memulihkan saudara. Dia sanggup menghapuskan air mata saudara. Dia sanggup mengangkat kesedihan hati saudara. Dia sanggup mengangkat kekecewaan saudara. Dia sanggup melepaskan saudara. Dia sanggup menggantikan dari duka cita menjadi berganti dengan sukacita. Haleluya. Sukacita daripada Tuhan. Sukacita yang maha sempurna, maha abadi. Sukacita dari surga. Surga yang semawi, dambaan semua saudara dan saya. Jika kita mencari dunia, jika kita mencintai dunia, maka bersiap-siaplah, maka akan mengalami kekecewaan yang dalam, mengalami kesedihan yang dalam. Hari ini saudara dan saya, carilah alamat yang tepat. Baiklah kita datang kepada Tuhan, serta berdoa, meminta pengampunan, meminta kesembuhan dari segala penyakit jasmani, terutama penyakit rohani saudara dan saya. Haleluya. Kiranya pada malam ini saudara merasakan diberkati dengan pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang menjamah hati saudara pada malam ini. Hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan menghendaki kita hidup sempurna. Tuhan menghendaki kita bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup saudara dan saya, untuk kita laksanakan dengan taat, takut dan gentar. Itulah keinginan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kiranya pada malam ini firman Tuhan dapat memperingatkan kita, dapat menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hanya lari kepada Tuhan, berharap dan berdoa dengan segenap hati kita, berdoa dengan bersungguh-sungguh, berdoa dengan bertaluh-taluh kepada Tuhan, berdoa dengan merendahkan diri kepada Tuhan. Malam ini kita tinggalkan karakter untuk merasa tidak memerlukan Tuhan. Malam ini, hari ini, tinggalkan. Kembali, back to Bible, kembali kepada firman Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, tanpa Engkau, aku bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Aku akan gagal tanpa Engkau, aku akan binasa. Tanpa Engkau, aku akan mengalami kekecewaan yang dalam. Tanpa Engkau, aku akan hancur berkeping-keping. Tapi bersama Engkau Tuhan, aku sanggup melompat tembok. Aku sanggup melakukan perkara-perkara yang mencengangkan, perkara-perkara yang menakjubkan, perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan pada malam ini.
Malam yang penuh keindahan. Firman Tuhan kami sudah dengarkan. Biarlah Tuhan menjamah kami. Biarlah Tuhan yang mengorek-ngorek hati kami. Dan Tuhan meluluhlantakkan kesombongan hati kami. Biarlah Tuhan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, kesembuhan-Mu terjadi. Doa-doa kami terjawab in Jesus name. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat pemerintah kami, buat negara kami yang besar ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas ke Pulau Rote. Negeri yang besar ini. Negeri yang maha luas. Negeri yang diberkati. Surga dunia. Surga yang diturunkan. Negeri yang turun dari surga. NKRI Tuhan. Segala Tuhan persoalan bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menyelesaikan persoalan bangsa ini Tuhan. Pemimpin kami, pemerintahan kami. Kami percaya bahwa mereka adalah wakil-wakil Tuhan. Dan kami sangat menghormati. Kami sangat hormat kepada mereka. Karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan di bumi ini Tuhan. In Jesus name, berkati mereka Tuhan. Berkati YouTube, berkati Facebook, berkati Instagram, berkati Tuhan. TikTok dan sarana, segala sarana. Sarana ini menjadi berkat, sarana ini menjadi pelebaran. Internet menjadi Tuhan, menjadi sarana, alat untuk mengkomunikasikan rencana Tuhan dalam hidup ini. Rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera. Rencana Tuhan yang penuh keindahan, yang penuh kemuliaan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan, terima kasih yang sakit Engkau sembuhkan. Dan jamah mereka yang hendak berpisah. Malam ini Tuhan Engkau pulihkan keluarga itu dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para apologet Kristen Tuhan. Yang sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dengan sejuta risiko. Termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Tapi sehelai rambut kami tidak akan gugur, tidak akan jatuh. Tanpa seizin Tuhan. Kami yakin dan kami percaya. Sungguh bahwa benar perkataan-Mu Tuhan. Bahwa kami adalah biji mata Allah. Organ penting yang maha kuasa. Allah semesta langit di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih. In Jesus name, in Jesus name. Malam ini kami akan tidur, kami akan membaringkan tubuh kami lemah. Sebelum kami melakukan hal itu, kami mohon pengampunan dosa. Kami mohon disucikan. Biarlah esok pagi kami menikmati hari yang penuh berkat, hari yang penuh kemuliaan, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kedamaian, hari yang penuh kemuliaan Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Terima kasih, kami sudah berdoa. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. In Jesus name. Amin, amin, amin. Selamat malam saudara-saudara yang rindu untuk selalu melihat video-video saya. Saya akan dengan gencar saya akan melakukan serangan-serangan kepada iblis dengan memberitakan firman Allah. Apapun yang akan saya menimpa saya, tapi tetap akan saya beritakan firman Allah selama aku masih hidup di bumi ini. Selama Tuhan masih berkehendak, saya akan menjadi pemberita Injil sampai akhir hidup ini. Terima kasih saudara dan saya. Jika engkau merasa diberkati, jika engkau sempat melihat video saya saudara dan merasa diberkati, sudilah kiranya saudara dengan rendah hati aku datang kepada saudara untuk like dan subscribe. Karena itu tidak merugikan saudara. Hanya engkau menombol, hanya jari-jari manismu, tombol like and subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Nomor HP saya 082 1323 85005. Nomor penting jika engkau ingin mengenal saya, jika engkau ingin dibantu untuk saya doakan, silahkan hubungi saya di 082 1323 85005. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.